Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 77 Jakarta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga mampu menerima semua materi-materi yang diberikan oleh guru-guru kalian, meski saat ini tetap harus belajar dari rumah. Anak-anakku, di video pembelajaran kali ini bersama guru IPA kalian, Otom Bukhari SPD tentunya, akan membahas materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Lalu apa yang menjadi dasar pewarisan sifat pada makhluk hidup? Yang pertama, bahwa makhluk hidup akan mewariskan sifat-sifat yang ia miliki kepada keturunannya. Proses pewarisan sifat diatur oleh materi genetik, yaitu asam nukleat yang terdapat di inti sel, di mana asam nukleat tersebut terdiri dari DNA dan RNA. Perhatikan gambar yang tampil di kalian semuanya, bahwa kromosom ini terdapat di dalam inti sel, di mana kromosom adalah seluruh untayan dari DNA. Di mana DNA ini adalah untayan panjang yang melilit pada protein histon, di mana di dalam DNA terdapat gen. Tempat gen pada kromosom kita sebut sebagai lokus gen. Gen inilah yang memiliki fungsi mengatur sifat-sifat yang akan diturunkan kepada keturunannya, dan gen inilah yang berperan mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Kromosom dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kromosom tubuh atau kita sebut autosom, yang memiliki 22 pasang bersifat diploid, berarti ada 44 buah. Sedangkan kromosom yang kedua adalah kromosom kelamin, kita sebut sebagai gonosom. Ada satu pasang, karena dia diploid maka terdiri dari 2 buah. Jadi total jumlah kromosom pada manusia terdiri dari 23 pasang bersifat diploid, yang berarti berjumlah 46 buah. Anak-anakku yang hebat, lalu apa bedanya DNA dan RNA? Berdasarkan bentuk, struktur, letak, penyusun, kadar, dan fungsinya, maka DNA dan RNA berdasarkan rantai polinukleotidanya. Kalau DNA, ini gambarnya sudah Bapak tampilkan. Gambarnya, kalau DNA itu adalah panjang, kemudian double helix, ganda dan berpilin. Sedangkan RNA adalah pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Sedangkan letak DNA itu terdapat di inti sel, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan RNA selain terletak di inti sel, kloroplas, dan mitokondria, terdapat pula pada sitoplasma dan ribosom. Gula pentosa dari DNA adalah deoksiribosa, sedangkan gula pentosa pada RNA adalah ribosa. Ini huruf depannya R, ribosa. Kalau DNA, D adalah deoksiribosa. Kemudian basa nitrogen dari DNA, basa purinnya terdiri dari guanin dan adenin. Sedangkan pada RNA sama, guanin dan adenin. Yang membedakan basa nitrogen DNA dan RNA adalah pada basa pirimidin. Kalau di DNA ada citosin dan timin, sedangkan pada pirimidin RNA adalah citosin dan urasil. Ini yang menjadi pembedanya. Anak-anakku, perbedaan DNA dan RNA berikutnya adalah pada kadar DNA tetap, tidak tergantung aktivitas sintesis protein, sedangkan pada RNA tidak tetap kadarnya dan tergantung aktivitas sintesa protein.
Lalu perbedaan berikutnya dilihat dari fungsinya. Apa fungsi dari DNA? Fungsi dari DNA adalah sebagai pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein, sedangkan RNA hanya berfungsi atau berperan dalam sintesis protein saja. Ini yang menjadi fungsi yang sama dari DNA dan RNA. Pembedanya, kalau DNA sebagai pembawa informasi genetik, sedangkan RNA hanya berperan dalam sintesis protein. Anak-anakku yang hebat, sebelum masuk kepada perkawinan silang, ada beberapa istilah penting yang kemarin sudah Bapak berikan tugas untuk kalian mencari tahu terlebih dahulu. Ada istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama adalah parental, artinya adalah induk, biasanya dilambangkan dengan huruf besar P, parental. P1 berarti induk pertama, kalau P2 berarti induk yang kedua. Kemudian yang kedua adalah filial. Filial itu artinya keturunan. Dalam pewarisan sifat biasanya dilambangkan dengan huruf F besar. Kalau ditulis F1 berarti keturunan pertama. Kalau ditulisnya F2 berarti keturunan yang kedua. Berikutnya istilah-istilah penting yang harus kalian ketahui dalam persilangan adalah dominan. Apa itu dominan? Dominan itu adalah sifat yang menang, sifat yang mampu mengalahkan sifat resesif. Biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Contohnya adalah B besar, huruf kapital. Huruf kapitalnya K besar dan huruf kapitalnya adalah G besar. Sedangkan lawan dari dominan adalah resesif, adalah sifat yang kalah. Kalau dominan sifat yang menang, sedangkan resesif adalah sifat yang kalah atau sifat yang dikalahkan oleh dominan. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Kalau dominannya adalah B besar, maka resesifnya B kecil. Kalau dominannya adalah B besar, maka resesifnya adalah K kecil. Kalau dominannya adalah G besar, maka resesifnya adalah G kecil. Jadi resesif dengan dominan harus huruf yang sama ya. Yang hurufnya besar berarti dominan, kalau hurufnya kecil dia adalah resesif. Berikutnya istilah penting yang harus kita pahami adalah intermediate. Apa itu intermediate? Intermediate adalah sifat yang muncul pada keturunannya merupakan campuran dari kedua induknya. Misal induk berwarna merah disilangkan dengan induk berwarna putih. Keturunannya adalah campuran antara merah dengan putih, yaitu merah muda. Nah, merah muda itulah yang disebut intermediate, campuran dari kedua induknya. Istilah penting berikutnya adalah fenotip, sifat yang tampak yang dapat diamati seperti jenis cuping telinga, warna kulit, bentuk rambut, rambutnya lurus, keriting, bergelombang, warna kulitnya gelap atau terang, jenis cuping telinganya lepas atau melekat. Itu adalah sifat-sifat fenotip yang bisa kita amati, sifat-sifat yang tampak yang bisa kita lihat. Berikutnya adalah genotip. Apa itu genotip? Genotip itu adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu yang dilambangkan dengan huruf. Kalau hurufnya besar, berarti dominan. Kalau hurufnya kecil, ini kecil berarti dia resesif. Seperti yang saya jelaskan di dominan dan resesif tadi. Kemudian, istilah yang penting berikutnya adalah alel. Alel adalah sepasang gen yang terletak pada posisi yang sama pada pasangan kromosom. Berikutnya adalah homozigot. Apa itu homozigot? Homozigot itu adalah genotip yang memiliki pasangan alel yang sama. Contohnya adalah B besar, B besar. Genotipnya kalau ditulis B besar, ini namanya homozigot. Sama-sama besar. B kecil, artinya sama-sama kecil. Maka disebut homozigot. Kalau sama-sama besar, kita sebut sebagai homozigot dominan. Kalau sama-sama kecil, kita sebut sebagai homozigot resesif. Berikutnya istilah terakhir yang penting harus kalian kuasai adalah heterozigot. Adalah genotip yang memiliki pasangan alel yang berbeda. Contohnya adalah genotipnya kita tulis satunya huruf besar, satunya huruf kecil. B besar, B kecil. Maka ini disebut heterozigot. Atau satunya huruf besar M, satunya huruf kecil M. Maka satunya huruf besar, satunya huruf kecil kita sebut sebagai heterozigot. Anak-anakku,
sebelum masuk ke soal-soal mengenai tentang perkawinan silang, ada baiknya kita memahami tentang dua hukum Mendel, di mana Gregor Mendel kita kenal sebagai bapak genetika, ilmu yang membicarakan tentang pewarisan sifat adalah genetika. Dan Gregor Mendel sebagai bapak genetika berkebangsaan Austria, dia mengeluarkan dua hukum. Yang pertama adalah hukum satu Mendel, kita kenal dengan segresi, kata lainnya adalah pemisahan alel. Contohnya adalah ketika ada genotip U besar dan U kecil, maka dia terpisah menjadi gametnya U besar dan U kecil. Ini yang disebut dengan hukum satu Mendel, yang menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segresi atau pemisahan alela secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, suatu tanaman U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar U kecil, gametnya akan terpisah U besar dan U kecil. Untuk hukum 2 Mendel mengatakan bahwa, atau kita kenal dengan asortasi, menyatakan gen dari kedua induk akan mengelompok atau bergabung sehingga berbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induk-induknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung masuk ke contoh soal tentang perkawinan silang. Anak-anakku yang hebat, perkawinan silang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkawinan silang monohibrid, dan yang kedua adalah perkawinan silang dihibrid. Perkawinan silang monohibrid, mono itu artinya satu, itu berarti perkawinan silang satu sifat berbeda. Sedangkan nanti persilangan dihibrid adalah persilangan dua sifat berbeda. Pada video pembelajaran kali ini, fokus Bapak hanya ingin membahas tentang persilangan satu sifat atau persilangan monohibrid. Di mana pada persilangan monohibrid kita akan bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah persilangan monohibrid dominan terhadap resesif, dan yang kedua adalah perkawinan silang monohibrid intermedi. Apa bedanya? Untuk lihat perbedaannya, kita langsung menuju ke soal. Contoh soal yang pertama. Anak-anakku yang hebat, fokus terhadap penjelasan yang Bapak berikan. Oke, mari kita akan membahas tentang soal yang pertama, yaitu contoh soal tentang dominan terhadap resesif. Contoh soal tentang dominan terhadap resesif. Sehingga nanti setelah dua soal yang Bapak berikan, kalian mampu membedakan apa yang dimaksud dengan dominan terhadap resesif dan apa yang dimaksud dengan intermediate. Anak-anakku, contoh soal yang pertama, disilangkan tanaman kapri berbunga ungu, U besar, genotipnya U besar, berarti dia dominan. Ingat, kalau hurufnya besar disebut dominan. Dengan kacang kapri berbunga putih, U kecil. Kalau kecil berarti dia resesif. Oke, kalau kecil dia resesif. Yang besar namanya dominan, yang hurufnya kecil namanya resesif. Berarti nanti dominan terhadap resesif. Alel U ungu dominan terhadap alel U kecil putih, sehingga menghasilkan keturunan pertama F1 kacang kapri berbunga ungu. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada keturunan kedua. Perhatikan anak-anakku kalimat soalnya. Kalau soalnya adalah soal dominan terhadap resesif, maka keturunan pertamanya sama dengan induk dominan. Ungu, keturunan pertamanya adalah pasti ungu. Ya, itu yang dimaksud dengan dominan terhadap resesif. Jadi bisa dilihat dari keturunan pertamanya. Kalau keturunan pertamanya mengikuti yang dominan, maka dia adalah soal dominan terhadap resesif. Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Bapak baca ulang. Disilangkan tanaman kapri berbunga ungu U besar dengan kacang kapri berbunga putih U kecil. Alel U besar ungu dominan terhadap alel U kecil putih sehingga menghasilkan keturunan pertama F1 kacang kapri berbunga ungu.
tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada keturunan keduanya. Caranya yang pertama, tentu kalian harus menulis induknya. Ya, harus menulis induknya. P-nya, induknya. P yang pertama. P yang pertama adalah perkawinan silang antara U besar dengan U besar. Mana tuh? Ungu, gitu kan? Dengan U kecil, yaitu putih. U besar, ungu. Kita tulis ini ungu. Nah, kemudian dengan ini adalah putih. Berarti kita akan pisahkan gametnya. Kita pisahkan gametnya. U besar. Berarti hanya ada dua huruf yang sama-sama U besar. Maka kita tulis gametnya adalah U besar. Sedangkan U kecil karena ada dua huruf U kecil, maka kita tulis cukup satu aja, U kecil. Setelah itu akan kita dapatkan keturunan yang pertama yang disebutkan dalam soal, berarti persilangan antara U besar dengan U kecil. Maka ini U besar, ini adalah U kecil. Nah, U besar dan U kecil adalah keturunan pertama yang berwarna ungu. Dijelaskan di soal keturunan pertamanya berwarna ungu. Maka warnanya adalah ungu. Seperti itu anak-anakku. Oke, Bapak sudah buatkan. Keturunan pertamanya, induk yang pertamanya adalah ungu. U besar dengan U kecil seperti putih. Kemudian gametnya dipisahkan. Jadi membedakan gamet ini berarti terdiri dari U besar dan U besar. Kalau ini berarti terdiri dari U kecil dan U kecil. Karena hurufnya sama, cukup diwakilkan satu. Maka keturunan pertamanya adalah perkawinan antara U besar dengan U kecil. Berarti U besar U kecil adalah ungu. Dominan U besar mengalahkan resesif U kecil yang berwarna putih. Ungu dikawinkan dengan putih, keturunan pertamanya ungu. Berarti ini adalah dominan terhadap resesif. Terus yang menjadi pertanyaan adalah tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada keturunan kedua. Maka kalau ditanyakan genotip dan fenotip pada keturunan kedua, berarti induk yang keduanya adalah perkawinan antara keturunan pertama dengan keturunan pertama. Nah, maka dituliskan adalah keturunan pertama dengan keturunan pertama. Keturunan pertamanya adalah U besar U kecil. Maka ditulis U besar U kecil. Oke, maka ini gametnya jelas. Ini adalah U besar dan ini adalah U kecil. Yang ini juga sama, dipisahkan menjadi U besar dan gametnya U kecil. Maka Bapak tuliskan seperti ini. U besar U kecil gametnya ya. Sehingga keturunan yang keduanya bisa kita tuliskan berasal dari kita bikin papan catur. Nah, istilahnya kita bikin papan catur. U besar kita salin ke sini U besar. U kecil kita salin di sini U kecil. Yang ininya kita salin U besar di sini. Yang ini juga sama U kecil kita salin di sini. Oke? Kotak ini adalah perkawinan silang dari U besar. Kotak ini hasil persilangan dari U besar, U kecil. Jadi kalau ada perkawinan silang antara huruf besar dengan huruf kecil, yang ditulis huruf besarnya dulu ya. U besar, U kecil. Nggak boleh ditulis U kecil, U besar. Nah, kotak yang ini otomatis U besar dengan U kecil. Maka ditulis U besar, U kecil. Dan kotak yang ini otomatis ini U kecil berarti U kecil. Anak-anakku, dilihat dari tabel atau papan catur ini kita sudah bisa tahu kalau U besar, lihat U besar adalah ungu. Kalau U besar U kecil adalah ungu juga. Sedangkan kalau U kecil adalah putih. Maka dapat kita jadikan dasar kalau kita lihat tabel F2-nya, U besar adalah ungu. Jumlahnya ada berapa? U besar 1. U besar U kecil ada berapa jumlahnya? Ada 2. Ungu juga. Kemudian U kecil. Ini harusnya U kecil ya.
Ini U kecil putih. Ada 1. Ini U kecil ada 1. Maka perbandingan genotip. Kalau ditanya perbandingan genotip, berarti genotip itu dilambangkan dengan huruf. Maka ini huruf-hurufnya ditulis ulang. U besar, U besar. U besar, U besar. Genotip itu huruf ya. U besar, U kecil. U besar, U kecil. U kecil, U kecil. U kecil, U kecil. Ada berapa U besar, U besar? 1. U besar, U kecil ada berapa? Ada 2. Ada 2. Kemudian U kecil ada 1. Ada 1. Maka kalau kita presentasikan, ini kan jumlah totalnya 1, 2, dan 1 berarti jumlah totalnya 4 ya. 1 tambah 2 tambah 1 kan jumlah totalnya 4. Maka 1/4 kali 100%, 25%. 2/4 kali 100% berarti 50%. Kalau ini berarti 1/4 kali 100%, 25%. Ingat, kalau ditanya perbandingan genotip yang ditulis huruf-hurufnya. Tetapi kalau ditanyakan perbandingan fenotip, yang ditulis adalah sifat yang tampak, kata-katanya atau kalimatnya. Ungu, putih. Ini ungu sama ungu ditulisnya cukup sekali. Ungu. Ada berapa ungu? Ungu ini 1, ini 2. Berarti ungunya ada 3, putihnya ada 1. Berarti perbandingan fenotipnya adalah 3/1. Karena 3 tambah 1 totalnya 4. Maka kalau dijadikan persentase 3/4 kali 100%, 75%. 1/4 kali 100%, 25%. Demikianlah cara mengerjakan perkawinan silang dominan terhadap resesi. Bagaimana dengan contoh berikutnya? Mari kita simak langkah berikutnya. Anak-anakku yang hebat, di contoh soal yang kedua ini Bapak akan menjelaskan tentang perkawinan silang monohibrid intermediate ya, intermediate. Kita bacakan soalnya, nanti kalian akan tahu bedanya dominan resesif dengan intermediate. Disilangkan bunga pukul 4 Mirabilis jalapa berwarna merah, M besar. Kalau hurufnya M besar dominan ya. Dengan bunga pukul 4 Mirabilis jalapa berwarna putih, M kecil. Kalau lambangnya hurufnya genotipnya huruf kecil berarti dia resesif. Dominan resesif. Menghasilkan keturunan pertama berwarna merah muda. Ternyata keturunan pertamanya kok nggak ikut merah. Tapi dia adalah campuran antara merah dengan putih, merah muda. Inilah yang disebut intermediate. Jadi, kalau tadi soal yang pertama, ungu dengan putih, anaknya ungu, ngikutin yang dominan. Maka dominan terhadap resesi. Kalau ini merah dengan putih, anaknya merah muda. Berarti percampuran antara dominan dengan resesi. Ini yang disebut intermediate. Jelas ya anak-anakku? Jadi untuk membedakan antara dominan resesif dengan intermediate bisa dilihat dari keturunan pertamanya. Kalau keturunan pertamanya mengikuti yang induk dominan, namanya dominan resesif. Kalau keturunan pertamanya adalah percampuran antara dominan dengan resesif, maka dia disebut intermediate. Pertanyaannya sama seperti contoh soal yang pertama. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada keturunan kedua apabila keturunan pertama F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Oke, langkah yang pertama seperti biasa kita tulis adalah induknya. Ya, induknya parental. Kita tulis P. Nah, parentalnya adalah M besar, induk dominan merah dengan M kecil yaitu putih. M besar merah, M kecil adalah putih. Disilangkan dia. Berarti kalau ini M besar, gamutnya kita pisahkan ini M besar. Ini M besar, gitu kan? Kalau ini berarti M kecil dan M kecil. Karena hurufnya sama-sama besar, maka pasti ditulisnya gamutnya cukup 1, M besarnya 1. Ini juga sama, M kecil, maka ditulisnya cukup 1. Maka akan menghasilkan keturunan pertama adalah perkawinan dari huruf M besar dengan huruf M kecil. M besar, M kecil, keturunan pertamanya menghasilkan merah muda. Kok Bapak tulis merah muda? Kan di soal sudah ada. Merah muda. Ya. Baik, ini yang menunjukkan bahwa perkawinan silangnya adalah perkawinan silang intermediate.
Lalu yang menjadi pertanyaan adalah perbandingan genotip dan fenotip pada keturunan kedua yang diperoleh dari perkawinan silang keturunan pertama dengan sesamanya. Maka induk yang keduanya adalah keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya keturunan pertama. Di mana keturunan pertamanya M besar M kecil, M besar M kecil. Keturunan pertamanya M besar M kecil, M besar M kecil. Diubah ke gamet M besar, ya kan? M kecil. Ini juga sama, M besar. Ini juga M kecil. Maka langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah untuk mengetahui keturunan yang kedua, kita buat tabel atau papan catur. M besar, tulis M besar. M kecil, disalin lagi di sini M kecil. M besarnya yang ini, kita salin di sini. M kecilnya yang ini, kita salin di sini. Maka kotak ini adalah perkawinan dari M besar, M besar, M besar, M besar. Kotak yang ini adalah M kecil, ini M besar. Ingat kalau ada besar dan kecil, hurufnya yang ditulis M besar dulu. M besar, M kecil. Kotak yang ini otomatis sama M besar, M kecil. Berarti M besar, M kecil. Dan kotak yang ini perkawinan antara M kecil dengan M kecil. Sudah tahu ya, M besar apa warnanya? M besar itu merah. M besar M kecil warnanya apa? M besar M kecil warnanya merah muda. Maka bisa kita simpulkan bahwa M besar itu merah, M besar merah ada 1. M besar M kecil merah muda, M besar M kecil ada 2. Kemudian, ini salah lagi nih ya. Ini M kecil ya. M kecil ingat ya. Ini M kecil. Yaitu putih ada 1. Baik. Kalau sudah seperti ini, maka perbandingan genotip dan fenotipnya gimana? Ingat kalau perbandingan genotip adalah huruf-hurufnya. M besar, M besar. M besar, M kecil. M kecil, ya. M kecil. Ada berapa M besar? Ada 1. M besar, M kecil ada berapa? Ada 2. M kecil ada berapa? Ada 1. Jumlah totalnya 1 tambah 2 tambah 1, 4. Maka 1/4 kali 100%, 25%. Ini berarti 2/4 kali 100% berarti 50%. Yang ini 1/4 kali 100% berarti 25%. Sedangkan kalau ditanya perbandingan fenotip, yang ditulis adalah kata-kata atau kalimat, sifat yang tampak. Berarti yang ditulis bukan hurufnya tapi merah, merah muda, putih, tulis lagi putih. Maka merahnya ada 1, merah mudanya ada 2, putihnya ada 1. Dan cara membuat persentasenya sama. 1 tambah 2 tambah 1 itu totalnya 4. Maka ini 1/4 kali 100%, 25%. 2/4 kali 100% berarti 50%. Dan 1/4 kali 100% adalah 25%. Demikian anak-anakku untuk cara penyelesaian soal yang kedua, yaitu soal tentang intermediate. Kita masuk ke soal contoh yang ketiga anak-anakku. Ya, fokus kembali karena memang butuh waktu yang tidak sebentar untuk memahami materi tentang perkawinan silang ini. Ya, kita masuk ke contoh soal nomor yang ketiga. Anak-anakku, saya yakin di contoh soal yang ketiga ini kalian akan lebih mahir. Kacang ercis biji bulat B besar disilangkan dengan kacang ercis keriput B kecil. B besar berarti dominan ya. B kecil berarti dia adalah resesi. Menghasilkan keturunan pertama kacang ercis biji bulat. Kacang ercis biji bulat B besar B kecil. Induk dominannya bulat, induk resesifnya adalah keriput, keturunan pertamanya bulat. Berarti ini soal tentang dominan resesif, bukan intermediate ya. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada keturunan kedua jika diperoleh dari persilangan F1 dengan salah satu induk dominan. Oh, kalau yang tadi F1 dengan F1, kalau ini dengan salah satu induk dominan. Baik.
Caranya bagaimana? Caranya sama tentunya. Kita lihat induknya. Parental yang pertama, B besar, bulat. Dikawinkan dengan B kecil, keriput. Maka B besar, gametnya kita buat. Ini B besar sama B besar. Kan gitu ya? Kalau ini berarti B kecil dengan B kecil. Karena hurufnya sama-sama kecil. Hurufnya sama-sama besar. Yang ditulis cukup satu huruf aja. B besar. Yang ini B kecil. Maka persilangan dari B besar dan B kecil menghasilkan keturunan pertama adalah B besar, B kecil, yang ini namanya genotip, yang ini namanya fenotip. Oke. B besar, B kecil, satunya huruf besar, satunya huruf kecil. Heterozigot. Satunya huruf besar, homozigot. Sama-sama besar, homozigot dominan. Satunya huruf kecil, homozigot. Sama-sama kecil, homozigot resesi. Caranya begitu, ya. Baik, untuk mencari keturunan yang keduanya, maka induk yang keduanya adalah keturunan keduanya diperoleh dari persilangan F1 dengan salah satu induk dominan. F1-nya berapa? F1-nya B besar, B kecil ya. Oke? Sedangkan induk dominannya adalah B besar, B besar. Oke, ini dengan ini. Maka nanti F2-nya jadi apa nih? Nah, ini B besar, ini B kecil, gitu kan? Kalau ini B besar, ya udah cukup satu aja yang ditulis B besar. Maka kita buat papan caturnya lagi. Untuk membuat tabel caturnya atau papan caturnya, B besar, kita salin ke sini, B besar. B kecil, kita salin ke sini, B kecil. B besarnya, kita salin ke sini, B besar. Maka kotak ini adalah hasil persilangan dari B besar, B besar. Kotak ini adalah B besar, B kecil, B besar, B kecil. Kalau B besar, bulat apa keriput? B besar, bulat. Kalau B besar, B kecil, bulat apa keriput? B besar, B kecil, bulat. Maka semuanya B besar, bulat. B besar, B kecil adalah bulat. Ya kan? Bulat dengan genotip B besar, ada satu. Bulat dengan genotip B besar, B kecil ada satu. Maka kalau ditanyakan perbandingan genotipnya adalah B besar, gitu kan? Dibanding B besar, B kecil adalah 1 banding 1. Karena jumlahnya 1 tambah 1, 2, maka 1/2 kali 100%, 50%. 1/2 kali 100%, 50%. Cara mencari persentasenya begitu. Sedangkan perbandingan fenotipnya ternyata bulat semua, ya kan? Maka 100% bulat. Demikian anak-anakku untuk contoh soal yang ketiga. Mari kita lanjutkan untuk contoh soal yang keempat ya. Semoga nanti semakin paham. Anak-anakku, di contoh soal yang keempat, kacang ertis biji bulat, B besar, dominan ya. Kalau B kecil, keriput, resesi. Menghasilkan keturunan pertama adalah bulat dengan genotip B besar, B kecil. Keturunannya bulat. Bulat dengan keriput, anaknya bulat. Berarti dominan terhadap resesif ya. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada keturunan kedua jika diperoleh dari persilangan F1 dengan salah satu induknya. Oh, berarti F2-nya berasal dari persilangan F1 dengan induk resesif. Kalau tadi di nomor 3, soal nomor 3, induk dominan. Kalau ini induk resesif ya. Kita lakukan hal yang sama. Induknya adalah B besar dengan B kecil, bulat dengan keriput. Ininya ada huruf besar semua, ini huruf kecil semua. Maka perwakilannya satu huruf, gametnya. Ini perwakilan juga satu huruf, gametnya. Maka didapat F1-nya adalah perkawinan dari B besar dengan B kecil menjadi B besar, B kecil. B besar, B kecilnya adalah bulat. Maka kita tulis di sininya bulat. Ingat, B besar, B kecil heterozigot. Sama-sama besar homozigot dominan. Sama-sama kecil namanya homozigot resesi. Sekarang kita cari keturunan yang keduanya
di mana induknya berasal dari F1. F1-nya B besar B kecil. Dengan induk resesifnya adalah B kecil D kecil. Maka B besar B kecil keturunan pertama dan induk resesifnya adalah B kecil D kecil. Ini B besar, ini B kecil. Karena B kecil cukup ditulisnya 1. Kita buat lagi papan caturnya. Oke, buat lagi papan caturnya. B besar, B besar. B kecil, B kecil. B kecil, B kecil. Ini hasil perkawinan silang dari B besar, B kecil. B besar, B kecil. Ini perkawinan silang dari B kecil dan B kecil. Ya, maka B besar, B kecil. B besar, B kecil bulat. B kecil, B kecil. Mana B kecil? Keriput. Maka bulatnya ini jumlahnya ada 1. Ini juga ada 1 kan? Maka ditulis B besar B kecil bulat ada 1. B kecil keriput juga ada 1. Maka perbandingan genotip. Kalau genotip ingat yang ditulis hurufnya B besar B kecil. Perbandingan genotip B besar B kecil adalah 1 banding 1 atau 50%, 50%. Sedangkan perbandingan fenotip yang ditulis kata-katanya bulat dibanding keriput. Oke, bulat banding keriput. Tentu 1 banding 1 atau 50%, 50%. Itulah anak-anakku cara menyelesaikan soal-soal perkawinan silang monohibrid. Ada satu contoh soal lagi yang terakhir yang mau Bapak bahas di video pembelajaran kali ini, yaitu contoh soal yang kelima. Oke, simak contoh soal yang terakhir anak-anakku. Kucing berbulu hitam, H besar, berarti dia dominan ya. Kemudian disilangkan dengan kucing berbulu putih, H kecil, berarti dia resesif. Menghasilkan keturunan pertama kucing berbulu abu-abu. Oke. Hitam, kawin dengan putih, anaknya abu-abu. Berarti ini anaknya campuran antara hitam dengan putih. Berarti intermediate soalnya ya. Jika keturunan kedua menghasilkan kucing sebanyak 4. Oh, kucingnya dapat 4. Yang diperoleh dari persilangan keturunan pertama dengan induk resesif. Jadi dapat 4 kucing itu berasal dari apa nih? Berasal dari induknya adalah keturunan pertama dengan apa nih? Dengan induk resesif. Induk resesif yang mana? H besar apa H kecil? Tentunya dengan H kecil karena dia adalah resesif itu hurufnya huruf kecil ya. F1-nya apa? F1-nya udah tulis nih, keturunan pertamanya adalah kucing abu-abu H besar, H kecil. Berarti ini H besar, H kecil disilangkan dengan H kecil. Udah, buat papan caturnya aja. Oke. H besar, H kecil tulis H kecil lagi. Nah, Bapak sudah buatkan di sini. Kita tahu bahwa keturunan kedua F2 diperoleh dari persilangan keturunan pertama F1 dengan induk resesif. Maka ini yang tadi saya tuliskan ya. F1-nya adalah H besar H kecil di sini. Kemudian induk resesifnya adalah H kecil. Maka kita buat papan caturnya. H besar. Oke, H kecil. H kecil cukup 1 saja tulisnya H kecil. Maka papan caturnya dibuat. Oke. H besar H kecil. H besar H kecil. Kalau saya di sini H kecil. Nah, karena sama-sama kecil cukup 1 aja, ini nggak usah ditulis ya. Ininya saja. Seperti yang ini. Ini berarti H besar H kecil. Perkawinan dari H besar dengan H kecil. H besar H kecil. Ini berarti perkawinan antara H kecil dengan H kecil. Ini ada 1, ini ada 1, gitu kan? H besar H kecil abu-abu. H kecil putih. Ini abu-abu, ini putih. Dimana anaknya dapat 4 kan gitu ya. Sedangkan yang ditanya adalah berapa jumlah kucing berbulu putih. Putih yang ditanya ini, yang ditanya putih. Berarti putihnya ada 1. Ini 1 tambah 1 kan berarti 2 ya, totalnya 2. Kali total anak kucingnya 4. Berarti dapatnya 2 ekor kucing. Caranya begitu. Ini dapatnya berarti 2. Abu-abunya 1, putihnya 1. Berarti jumlah kucing berbulu putih adalah 1. Ini 1 gitu kan. Kemudian jumlahnya 1 dengan 1 kan 2. Kali kucing
yang dihasilkan keturunan jumlahnya di soal adalah 4. Berarti setengah kali 4 adalah 2 kucing. Demikian anak-anakku, semoga contoh-contoh soal yang banyak ini ada 5 contoh soal bisa dipahami ya satu persatu. Kalau nanti butuh dengan Google Meeting atau Zoom, Bapak siap untuk memfasilitasi kalian apabila memang penjelasan Bapak melalui video pembelajaran ini kurang bisa dipahami ya. Terima kasih, semoga Anda bisa memahami dengan seksama, bisa dengan mudah menerima penjelasan-penjelasan yang Bapak berikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.